Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya sini kita akan membahas sedikit terkait tentang imunologi patogen, yaitu terutama tentang Ebola virus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hizkia Sain Sasajoli Samsudin. Pertama kita berkenalan terlebih dahulu dengan virus Ebola. Virus Ebola ini sendiri merupakan virus dari anggota keluarga Filoviridae, yang mana virus ini keluarga Filoviridae ini berasal dari kata Latin filum yang artinya benang. Hal ini dikarenakan terkait dengan virion yang terlihat seperti benang apabila dilihat dari bawah mikroskop elektron. Virus Ebola sendiri, genus virus Ebola sendiri terdiri atas 5 spesies, yaitu Sudan Ebola virus, Reston Ebola virus, Bundibugyo Ebola virus, Ebola virus hutantai, atau juga disebut Ebola virus pantai gading, dan yang terakhir ada Zaire virus. Epidemi Ebola pertama kali dilaporkan pada tahun 1976, di mana itu berada di dekat sungai Ebola Zaire, yang mana sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo, Zara, dan Sudan Selatan, yang disebabkan oleh virus Ebola Sudan dan Ebola Zaire, di mana spesies virus Ebola Reston ditemukan pada tahun 1989 dan diisolasi dari monyet Cynomolgus atau Macaca fascicularis. Nah, pada tahun 1994 kembali terjadi lagi epidemi Ebola, dan peneliti menemukan bahwa epidemi yang terjadi disebabkan oleh virus yang berbeda pada wabah yang terjadi pada 1976, di mana epidemi tersebut disebabkan oleh TAFV yang dilaporkan sebelumnya. Virus ini dikenal sebagai virus Delfoire Cote de Foire. Selanjutnya adalah ada fase penyakit. Fase penyakit atau manifestasi ringan hingga parah akibat infeksi virus Ebola biasanya ditandai oleh manifestasi hemoragik disertai dengan shock, disfungsi organ, hingga kematian. Gejala penyakit virus Ebola ini sendiri biasanya dapat diklasifikasikan dalam 3 fase, yaitu yang pertama ada fase menular, yang kedua ada fase fatal, dan yang ketiga ada fase kronis atau fase pemulihan. Gejala akut non spesifik yang ditunjukkan oleh pasien yang terjadi pada hari kedua dan 21 setelah infeksi diantaranya adalah malaise, demam tinggi, kelelahan, mialgia, dan artralgia. Setelah gejala awal antara hari ke-7 dan ke-14, pasien dapat mengalami mual, muntah, diare, dan melena. Pada fase ini, pasien mengalami kehilangan cairan yang cepat sekitar 10 liter per hari, dan gejala lain yang kurang umum seperti dispena, batuk, cegukan, serta nyeri dada dan perut. Semua tanda dan gejala ini dianggap sebagai awal perkembangan penyakit yang lebih parah. Setelah fase menular, sekitar antara hari ke-22 dan ke-35, manifestasi dari infeksi virus Ebola terus berkembang hingga dapat menyebabkan kematian. Dan manifestasi yang terjadi pada hari ke-22 dan ke-35, antara hari ke-22 dan ke-35 diantaranya adalah ada shock septik, asidosis, metabolik, dan kegagalan organ yang merupakan dampak dari hilangnya cairan tubuh, dan manifestasi hemorhagik. Manifestasi lainnya yaitu hematemesis yang ditandai dengan ditemukannya darah dalam tinja, gusi berdarah, hidung berdarah, batuk berdarah, dan hematuria. Bahkan hipoperfusi setelah shock septik pada pasien dapat menyebabkan gagal ginjal dan kerusakan otot bersama dengan viral load yang tinggi. Manifestasi klinis juga ditunjukkan pada pasien yang selamat dari fase akut penyakit EBOV atau Ebola yang disebut dengan post-EBOV disease syndrome, yang ditakutkan sebagai ancaman virus baru, sehingga manifestasi klinis tersebut diantaranya manifestasi hematologis,
oftalmologis dan neurologis kronis yang mencakup artergia, artritis, uveitis, dan ensefalitis. Setelah kita mengetahui beberapa hal terkait Ebola, virus Ebola sendiri, maka akan muncul beberapa pertanyaan semisal mengapa tingkat kematian tinggi ketika terjadinya outbreak Ebola virus gitu ya. Mungkin yang pertama ada beberapa hal terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kematian tinggi ini sendiri. Yang pertama adalah karena si virusnya ini sendiri sangat mudah untuk menyebar dan sangat mudah untuk menginfeksi begitu. Terus yang kedua, kurangnya infrastruktur medis, infrastruktur kesehatan, sehingga terlambatnya pertolongan pertama untuk para yang terkena infeksi. Selanjutnya ada gejala awal mirip dengan infeksi lainnya sehingga para masyarakat menganggap bahwa itu hanya sakit biasa ataupun bukan hal yang serius begitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tingkat kematian yang tinggi tersebut berkesinambungan dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh? Maka jawabannya adalah ya, memang sistem kekebalan tubuh ini sendiri sangat berkaitan dengan kematian yang tinggi begitu. Karena infeksi primer dari sel target ketika Ebola virus ini menginfeksi, infeksi primer dari sel target seperti monosit atau makrofag dan sel dendritrik menghasilkan penyebaran sistemik dari virus dan aktivasi diferensiasi sel. Monosit atau makrofag yang diaktifkan itu berguna untuk memproduksi sitokin, proinflamasi, dan tisu faktor. Sedangkan sel dendritrik teraktivasi yang rusak itu dapat memperburuk respon imun protektif. Meskipun virus ini sendiri tidak menginfeksi limfosit dan sel natural killer, apoptosis tetap terjadi pada semua tipe sel. Sehingga sel endotel kemudian diaktifasi oleh sitokin proinflamasi dan partikel virus yang menyebabkan peningkatan permeabilitas, sehingga pelepasan tisu faktor dalam monosit atau makrofag merangsang koagulasi yang juga mengakibatkan peningkatan inflamasi. Pertanyaan terakhir adalah apakah sudah ada vaksinnya dan vaksin ini sendiri menggunakan teknologi apa begitu ya terkait vaksin Ebola. Maka sebenarnya untuk vaksin ini sendiri sudah lama dalam proses pembuatannya, namun belum dikomersialisasikan. Tapi ada beberapa vaksin yang sudah menjanjikan dan sudah masuk pada progres pengujian itu adalah salah satunya adalah vaksin RVSV EBOV atau RVSV EBOV, yang mana RVSV EBOV ini merupakan vaksin rekombinan, dan teknologi yang dipakai dalam vaksin RVSV EBOV ini sendiri itu terdiri dari merupakan virus stomatis vesikular gitu, yang mana yang direkayasa genetika untuk menghasilkan glikoprotein dari virus Ebola sehingga dapat meningkatkan respon imun terhadap virus tersebut. Tapi ada juga selain itu ya RVSV ZEBOV. Selain vaksin itu ada RVSV ZEBOV yang mana merupakan vaksin percobaan untuk menangkal penyakit virus Ebola. Dan untuk hasil klinis dalam percobaan ini sendiri cukup menggembirakan, yang mana dilakukan pada Desember 2016, itu dapat menangkal infeksi dengan keefektivitasan 70-100%. Namun dia memiliki efek samping yang rendah hingga menengah begitu.